Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matis sihhati wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi hathana ala sabri inda nuzulil baliyah wa ala alihi wa ashabihi dawil maratibil aliyah. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cukup cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita tentang faidah atau manfaat dari ujian yang diturunkan oleh Allah yang nomor 4, yaitu ujian agar kita bisa mengetahui betapa pentingnya nikmat sehat. Maka kita lanjutkan, qala al-musannif Asy-Syaikh Misbah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Fal insan qad yakunu sahihan wa la yakunu mutafarrigan lil ibadah lishtighaliki bi asbabil ma'ash. Maka manusia kadang-kadang itu sehat tetapi tidak sempat untuk ibadah karena sibuk mencari nafkah. Wa qad yakunu mutafarrigan minal ishtighal wa la yakunu sahihan. Dan terkadang dia itu tidak sibuk tapi tidak sehat. Jadi manusia itu ada yang sehat tetapi tidak sempat. Karena apa? Sibuk mencari nafkah, ya. Seperti ayah kalian, ya, anak-anak pondok. Ini sehat tetapi tidak sempat untuk mengaji, tidak sempat untuk istiqomah berjamaah. Karena apa? Mencari nafkah, ya. Mulai pagi berangkat, nanti datangnya sore, malam sudah capek. Ada lagi yang nganggur, ya, tidak ada pekerjaan tapi sakit, ya, sehingga tidak bisa sholat berjamaah, tidak bisa. Faidah jitama'a lil abdi, maka ketika kesehatan dan sempat itu terkumpul, ada, ya, sehat dan sempat ada, tsumma ghalaba alaihil kasal an-nailil fadail fadzalikal ghubnu. Maka ketika sehat sempat itu sama-sama ada tetapi malas, maka itulah yang disebut kesalahan, keteledoran dan kezaliman, ya. Badannya sehat dan sempat tetapi tidak dimanfaatkan, maka itu adalah kesalahan, itu adalah kezaliman pada diri sendiri. Kaifa, bagaimana tidak? Wad dunya sukur ribah. Dunia itu adalah pasar untuk menghasilkan keuntungan. Wal umru aqsar, dan umur itu pendek dan cepat lagi, ya. Sebentar lagi Januari, sebentar lagi terus berjalan cepat. Dan umur kita itu pendek, ya. Oleh Allah diberikan umur hanya mungkin 60 atau 70 tahun. Wal awaiqu aksar, hambatan banyak, ya. Kadang-kadang sehat, sempat tapi hambatan ada, ya. Maka ketika orang itu lepas dari hambatan dan badannya sehat serta sempat, maka manfaatkan. Karena apa?
Kalau tidak memanfaatkan, maka kadang-kadang kesempatan tidak datang dua kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Lakin min rahmatillahi jalla wa ala wa lutfihi bi ibadihil mu'minin annahu subhanahu yaktubu lahu asna'a maradihim ajra ma kanu ya'malun minal a'mali salihah fi halis sihah. Tetapi dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah kepada hambanya yang mukmin, Allah menulis di tengah-tengah sakit pahala dari amal soleh yang biasa dikerjakan di waktu sehat, ya. Nah, ini dari rahmatnya Allah. Kalau orang di waktu sehat itu kesehatannya dimaksimalkan, maka ketika sakit, ya, oleh Allah itu ditulis pahala seperti dia sehat. Ketika sehat, sholat sunnah rajin, ya, maka ketika sakit, saya sakit tidak kuat sholat sunnah, hanya memaksa mengerjakan sholat wajib, maka pahala sholat sunnah tetap ditulis, ya. Atau anak pondok, ya, jadwal ngajinya itu rajin, ya. Misalnya kalau di sini pagi Ustaz Muhtadi, ya, kalau sore madin, ya, madinnya. Kemudian kalau hari Minggu ngaji tafsir, rajin, kemudian sakit, tidak bisa ikut ngaji, tetap tidur ketika sakit itu ditulis seperti ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ada sebuah hadis, fa'an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam bab jihad. Ketika seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan, maka ditulis baginya pahala sama dengan yang dia kerjakan ketika dia tidak perjalanan dan ketika dia sehat, ya. Jadi ada seorang hamba sakit, ya, misalnya, ya, semoga sehat, Khofi contohnya. Khofi sakit. Biasanya ketika tidak sakit, sholat berjamaah 5 waktu. Maka ketika sakit tidak kuat ke musholla, tidak kuat datang ke berjamaah, sholat sendirian. Itu tetap Khofi setiap harinya ditulis pahala sholat berjamaah. Loh, kan sholat sendirian, betul. Karena Khofi itu tidak sholat berjamaah karena sakit, ya. Maka pernah Rasulullah itu, ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karangan Imam Syarafuddin Yahya An-Nawawi, Rasulullah itu pernah berangkat perang, melewati lembah, melewati gunung. Kata Rasulullah kepada para sahabat, sahabat, kalian tahu ini pahalanya besar. Kita lewat di lembah, lewat di gunung untuk berperang, ini pahalanya besar. Belum lagi nanti kalau sedang berperang. Tetapi ada di Madinah, di kampung kita, orangnya tidur tapi pahalanya kayak kita ini, ya. Kenapa? Mana'uhumul udru. Karena mereka itu tidak berperang karena sakit, ya. Jadi kata Rasulullah, kita yang sedang perang ini melewati perbukitan, melewati pegunungan, melewati lembah, melewati jurang. Itu ada di kampung kita yang sedang tidur sekarang ini. Sedang ada di atas kasur, di kamar masing-masing, itu pahalanya seperti kita. Karena apa? Mereka tidak ikutnya itu karena mereka sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan mereka ketika sakit itu niat, ya Allah, umpama saya sehat, ya. Umpama saya sehat, saya ikut berperang, ya. Maka kita itu kalau misalnya sekarang kayak sekarang ada tragedi peperangan di Palestina,
Kita itu niat ya Allah umpama saya bisa dan saya mampu, saya akan datang ke Palestina. Saya akan membantu orang-orang di sana. Tapi apa daya saya tidak punya ongkos, ya, tidak punya pengalaman, ya. Nah, dengan niat ini Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seperti yang kita lakukan. Sama dengan ketika kita sakit. Kita tuh niat di hati kita. Ketika kita sakit dengar orang adzan, ya Allah, umpama saya sehat, saya akan datang ke salat berjamaah. Ada pengajian, ya Allah, umpama saya sehat, saya akan hadir. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ketika sakit itu pahalanya tetap disamakan dengan orang yang melakukan amal soleh tersebut. Atau safaroh, melakukan perjalanan. Misalnya ketika tidak perjalanan, ya, ketika di rumah sholat berjamaah, tetapi melakukan perjalanan, misalnya pergi ke Jawa Barat, ya, pakai bis, ini tidak bisa berjamaah. Atau biasanya wiritan, ya, setiap maghrib baca Yasin, tetapi karena perjalanan capek, ini oleh Allah ketika di perjalanan tidur di atas bis ditulis sama dengan orang sholat berjamaah dan baca Yasin. Padahal orangnya apa? Tidur di atas bis atau di atas kereta api atau di atas pesawat. Karena apa? Dia meninggalkan amalnya karena udzur, yaitu perjalanan jauh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Battal rahimahullah, wa laysa hadzal hadis 'alal umum. Hadis ini cuma tidak umum. Artinya tidak semua orang sakit dapat pahala salat berjamaah. Tidak semua orang perjalanan dapat pahala orang baca Yasin. Tidak. Ini tidak umum. Wa innama huwa liman kanat lahu nawafil wa 'adatun min amalin sholeh. Ini hanya untuk orang-orang yang biasanya punya kebiasaan kebaikan-kebaikan, ya, sholat sunnah. Biasanya kalau tidak sakit setelah isya sholat witir atau amal-amal soleh yang lainnya. Famana'ahullah min khabil marad, kemudian oleh Allah dicegah dengan sakit, awi safar atau perjalanan. Wa kanat niyatuhu, dan niatnya laukana sohihan, andaikan saya sehat ya Allah, au mukiman, atau saya ada di rumah, ayyaduma alaiha, saya tetap ya Allah untuk istiqomah melakukan ibadah-ibadah saya, wala yaqta'uha, dan saya tidak akan menghentikan. Fa innallaha yatafaddalu alaihi bi ayyaktuba lahu ajra thawabiha hina habisaha anha. Maka orang yang seperti ini oleh Allah ditulis pahala seperti mengerjakan, ya, ketika sehat atau tidak dalam perjalanan. Fa amma man lam yakun lahu tanaffulun, kalau orang itu tidak punya ibadah sunnah, misalnya, ya, memang ketika di rumah tidak perjalanan, setelah maghrib tidak baca Yasin misalnya, kemudian perjalanan, ya Allah alhamdulillah saya perjalanan, saya berarti setelah maghrib ini walaupun di atas bis ditulis baca Yasin, tidak. Karena apa? Memang biasanya di rumah juga tidak baca Yasin, ya. Wala amalun sholeh fala yadkhulu fi ma'nal hadis. Orang yang seperti ini tidak masuk dalam maknanya hadis tersebut. Li'annahu lam yamna'hu maraduhu min syai'in. Karena sakitnya itu tidak mencegah apa-apa, ya. Memang ketika sehat tidak suka baca Al-Quran. Memang ketika sehat tidak suka wiritan. Maka ketika sakit ya jangan mengharap dapat pahala orang baca Quran, okay? Fa kaifa yuktabu lahu ma lam yakun ya'malu. Maka bagaimana bisa ditulis apa yang memang biasa tidak dikerjakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, seperti Rizal ini, ya. Rizal ini jauh dari Gunung Panda, ya, datang sibuk
ya kerjanya dalam perjalanan Grab, istiqomah datang ya sholat berjamaah ikut ngaji. Maka ketika ada panggilan misalnya ya Zal, keluar Jawa ya Zal, COD keluar Jawa, tidak sempat, ditulis seperti datang ke sholat berjamaah dan ikut ngaji. Maka ini penting, jenengan yang punya rutinan ya bapak-bapak, yang punya kumpulan ya, itu niat istiqomah. Ya Allah, saya selama sehat saya akan datang. Maka ketika sakit itu ditulis terus ya. Ditulis terus sama dengan yang hadir. Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka mari ketika kita sehat dan sempat kita manfaatkan ya. Ajjilu bis sholati qablal faut. Mari kita bersegera untuk melaksanakan sholat sebelum hilang kesempatan. Wa ajjilu bit taubati qablal maut. Dan kita segera bertaubat sebelum datangnya kematian. Okay? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu menyadari akan besarnya nikmat sehat dan sempat, sehingga kita bisa memaksimalkannya untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarwa fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami.